Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang generate and test. Algoritma generate and test memiliki 3 cara, yaitu 1. Bentuk solusi yang mungkin. Untuk beberapa masalah, ini berarti membentuk poin terpisah dari area permasalahan. Pada masalah lain, ini berarti membentuk jalur dari stata awal. 2. Lakukan tes untuk melihat apakah poin yang ditemui adalah solusi dengan membandingkan poin yang dipilih atau poin terakhir dari jalur yang dipilih dengan kumpulan stata tujuan. 3. Jika solusi sudah ditemukan, quit. Jika belum, kembali ke langkah yang pertama. Contoh kasus heuristik. Nah, kita memiliki contoh 8 puzzle. Ada 4 operator, yaitu upin kosong digeser ke kiri, upin kosong digeser ke kanan, upin kosong digeser ke bawah, upin kosong digeser ke atas. Nah, pada gambar keadaan awal yaitu upin masih teracak dan tujuannya seperti pada gambar tersusun secara rapi. Diberikan informasi khusus untuk jumlah upin yang menempati posisi yang benar. Jumlah yang lebih tinggi adalah yang lebih diharapkan lebih baik. Nah, pada awal yaitu upin belum tersusun secara rapi, kita akan menyusunnya menggunakan 4 cara tersebut tadi, yaitu kiri, kanan, atas, bawah. Nah, yang pertama kita akan menggesernya ke arah kiri. Nah, kita bisa lihat pada gambar yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena posisi upin benar ada 6, maka ditulis H sama dengan 6. Dan yang kanan 1, 2, 3, 4, yaitu posisi upin yang benar, maka ditulis H sama dengan 4. Nah, kita akan menggunakan yang atas yaitu 1, 2, 3, 4, 5, maka ditulis H sama dengan 5 karena upin yang menempati posisi benar ada 5. Dan bawah 1, 2, 3, 4, 5, yaitu upin yang menempati posisi yang benar, maka ditulis H sama dengan 5. Nah, karena posisi upin yang benar ada di sebelah kiri, maka kita akan memproses lagi pada bagian kiri. Nah, kita akan menggunakan 4 cara tadi tersebut, yaitu kiri, kanan, atas, bawah. Nah, pada bagian kiri masih tetap sama, yaitu posisi benarnya ada 6, yaitu H sama dengan 6. Dan yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, posisi upin yang benar H sama dengan 5. Dan menggunakan yang atas yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka H sama dengan 7. Dan menggunakan geser bawah yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka H sama dengan 6. Nah, kita sudah menemukan cara yaitu yang di atas tadi dengan posisi upin yang benar yaitu 7 sama dengan H7. Nah, selanjutnya kita akan diberikan informasi khusus lagi untuk jumlah upin yang menempati posisi yang salah. Jumlah yang lebih kecil adalah yang diharapkan lebih baik. Nah, contoh seperti tadi yaitu menggunakan cara geser kiri, kanan, atas, bawah. Nah, pada bagian kiri yaitu 7 dan 8 adalah posisi yang salah, maka ditulis H sama dengan 2. Dan untuk posisi untuk digeser ke kanan yaitu
5, 6, 7, 8 itu menempati posisi yang salah, maka ditulis H sama dengan 4. Nah, yang atas yaitu 6, 7, 8, maka ditulis H sama dengan 3 ya. Dan untuk digeser ke bawah yaitu 6, 7, 8, maka ditulis H sama dengan 3. Nah, yang salahnya lebih kecil yaitu digeser ke arah kiri. Nah, kita akan memproses lagi dengan cara tersebut tadi, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, pada bagian kiri yaitu tetap sama, 7 dan 8 menempati posisi yang salah. Untuk yang kanan 6, 7, 8, maka ditulis H sama dengan 3. Untuk yang atas yaitu 8 saja, maka ditulis H sama dengan 1. Bagian bawah, untuk digeser ke bawah yaitu angka 7 dan 8 menempati posisi yang salah, maka ditulis H sama dengan 2. Nah, dari cara tersebut digeser ke atas lah jumlah yang lebih kecil, jumlah salah yang lebih kecil. Nah, maka dari cara tersebut kita menemukan cara yang lebih efektif. Menghitung total gerakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jumlah yang lebih kecil adalah yang diharapkan. Nah, pada awal yang belum teracak, kita akan menggunakan 4 cara tadi, yaitu kiri, kanan, atas, bawah. Nah, untuk yang kiri kita akan hanya menggeser angka 7 dan 8, maka ditulis H sama dengan 2. Untuk yang kanan menggeser 5, 6, 7, dan 8, maka ditulis H sama dengan 4. Untuk atas menggeser angka 6, 7, dan 8, 8-nya 2 kali, maka ditulis H sama dengan 4. Untuk yang bawah yaitu 6, 7, dan 8, maka ditulis H sama dengan 3. Nah, total gerakan yang lebih kecil adalah yang paling kiri, yaitu 2 gerakan. Nah, akan diproses lagi dengan cara tersebut, yaitu kiri, kanan, atas, dan bawah. Untuk yang kiri masih tetap sama, yaitu 2 gerakan. Untuk yang kanan 6, 7, dan 8, yaitu 3 gerakan. Untuk yang atas yaitu hanya 1 gerakan, yaitu untuk menggeser angka 8. Dan yang bawah yaitu dengan 2 gerakan, yaitu H, 7, dan 8. Nah, maka tujuan kita sudah tercapai dengan gerakan yang paling kecil, yaitu menggunakan cara atas. Nah, sudah tercapai, tinggal menggeser angka 8. Nah, sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan generate and test. Jika penurunan solusi yang mungkin dilakukan secara sistematis, maka prosedur di atas akan dapat menemukan solusi suatu saat. Nah, jika memang ada, tapi sayangnya jika ruang permasalahan sangat luas, maka saat ditemukannya solusi akan menjadi sangat lama. Cara terbaik untuk menerapkan generate and test yang sistematis adalah pada trik dari deep first dengan backtracking, yaitu kembali ke stata sebelumnya. Bila ditemukan stata yang sudah pernah dites atau memodifikasi prosedurnya untuk menelusuri stata pada bentuk graph. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasus untuk bejana air, yaitu terdapat 2 ember masing-masing berkapasitas 4 galon ember A dan 3 galon ember B. Ada pompa air yang akan digunakan untuk mengisi air pada ember tersebut. Kasusnya yaitu bagaimana dapat mengisi tepat 2 galon air ke dalam ember berkapasitas 4 galon. Nah, yang pertama kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu untuk ruang keadaannya.
Jadi permasalahan ini dapat dipresentasikan menjadi dua bilangan integer X dan Y. X sama dengan air yang akan diisikan ke ember A, dan untuk Y sama dengan air yang akan diisikan ke ember B. Ruang keadaannya yaitu X, Y. Sedemikian hingga X memiliki anggota himpunan kosong 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk Y memiliki anggota himpunan kosong 1, dan 2, dan 3. Untuk keadaan awal dan tujuan. Untuk keadaan awalnya, kedua ember kosong. Nah, kita bisa tuliskan kosong, kosong. Ini untuk keadaan awalnya. Dan untuk tujuannya, keadaan di mana ember A berisi tepat 2 liter air. Nah, kita bisa tuliskan sebagai 2,N. Nah, untuk N-nya ini sembarang N. Contoh, di sini terdapat gambarnya untuk keadaan awal dan tujuan. Untuk keadaan awal 0,0 dan untuk tujuan 2,0. Role yang akan digunakan diasumsikan kita bisa mengisi ember air itu dari pompa air, membuang air dari ember keluar, menuangkan air dari ember yang satu ke ember yang lain. Nah, kita bisa buat beberapa aturan. Kita buat beberapa aturan yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, untuk aturan yang pertama, jika X ember A kurang dari 4, maksudnya di sini ember A masih dalam keadaan kosong, maka kita isi ember A dengan air. Nah, untuk aturan yang kedua sama, untuk ember B, Y kurang dari 3, maka kita isi air untuk ember B. Nah, selanjutnya aturan yang ketiga, X lebih dari 0. Nah, maksudnya X lebih dari 0 ini dalam ember A dalam keadaan penuh, air penuh. Jadi kita maka tuang sebagian air dari ember A. Kita bisa sisihkan atau kita bisa buang air tersebut. Untuk aturan yang keempat sama, Y lebih dari 0 penuh, maka kita tuangkan sebagian air dari ember B. Nah, kita sisihkan saja atau kita buang. Untuk aturan yang kelima, X lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 maksudnya di sini untuk aturan yang kelima, kita disuruh untuk membuang atau mengosongkan ember A dengan membuang airnya. Nah, lanjut untuk aturan yang keenam sama, yaitu Y lebih dari 0, maka kita kosongkan ember B dengan membuang airnya. Nah, dan untuk aturan yang ketujuh, X ditambah Y lebih dari sama dengan 4 dan Y lebih dari 0. Nah, untuk aturan yang ketujuh ini kita disuruh untuk mengisikan ember B terlebih dahulu dengan pompa air. Setelah itu kita isikan ember A dari ember B sampai ember A benar-benar penuh. Berhubung di sini ember B berkapasitas 3 galon dan ember A berkapasitas 4 galon, otomatis ember A masih kurang 1 galon untuk memenuhi si ember A tersebut. Maka kita tambahkan air dari pipa air. Kita tambahkan sampai ember A benar-benar penuh. Seperti itu. Untuk aturan yang ke-8 sama, sebaliknya jika X tambah Y lebih dari sama dengan 3 dan X lebih dari 0, maka tuang air dari ember A ke ember B sampai ember B penuh. Nah, di sini untuk aturan yang ketujuh tadi, ember B masih dalam keadaan kosong dan ember A masih penuh, dalam keadaan penuh. Nah, di sini kita tuang air dari ember A ke ember B. Nah, sampai ember B benar-benar penuh. Nah, secara otomatis jika ember A dituang ke ember B, maka ember A tersisa 1 galon karena kapasitas ember B itu terdapat 3 galon kapasitas. Nah, sedangkan ember A terdapat kapasitas 4 galon. Nah, tersisa 1 galon. Nah, selanjutnya kita next untuk aturan yang ke-9, X tambah Y kurang dari sama dengan 4 dan Y lebih dari 0, maka tuang seluruh air dari ember B ke ember A. Nah, kita balikan lagi ember B ke ember A. Nah, berhubung tadi ember A masih terdapat 1 galon,
kita tuang air dari ember B ke ember A, jadi secara otomatis ember A akan terisi penuh kembali. Nah, selanjutnya aturan ke-10, X tambah Y kurang dari sama dengan 3 dan X lebih dari 0. Berarti tuang seluruh air dari ember A ke ember B. Nah, kita balikan lagi air dari ember A ke ember B. Nah, berarti secara otomatis ember A masih terdapat 1 galon dan ember B penuh. Nah, untuk aturan yang ke-11, 0,2, maksudnya jika 0,2 maka tuang 2 galon air dari ember B ke ember A. Nah, kita bagi kita tuang 2 galon air dari ember B ke ember A. Jadi kita mengurangi 2 galon dari ember B ke ember A. Kita tuang ke ember A. Jadi untuk ember B kita kurangi 2 galon, dan berhubung tadi masih ada ember A terdapat 1 galon, jadi kita tambahkan 2 galon, berarti terdapat 3 galon di ember A dan 1 galon di ember B. Nah, jadi seperti itu untuk memecahkan solusi, yaitu tentang bejana air, bagaimana dapat mengisi tepat 2 galon air ke dalam ember berkapasitas 4 galon. Jadi seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau disingkat TSP. Sebuah rute yang harus dilewati seorang sales, di mana sales tersebut harus melewati setiap kota tepat sekali. Terdapat 4 kota, A, B, C, D, dengan jarak masing-masing kota. AB dengan jarak 2, AC dengan jarak 4, AD dengan jarak 1, BC dengan jarak 5, BD dengan jarak 3, CD dengan jarak 3. Tujuannya adalah mencari jarak terpendek bagi sales untuk mengunjungi sebuah kota sekali. Penyelesaian menggunakan greatest adalah dengan membangkitkan solusi-solusi yang mungkin ada sesuai permasalahan yang dihadapi oleh sales tersebut. Kombinasi objek sebagai solusi yang mungkin adalah N not sama dengan 4, not sama dengan 24. Tujuannya adalah mencari solusi dengan panjang terpendek.